Halo sob, kembali lagi di channel Kedai Kopi. Oppo Indonesia resmi meluncurkan lini Oppo Reno 13 series yang terdiri dari 3 varian, di mana salah satunya adalah Oppo Reno 13 5G. Bila dibandingkan dengan model Pro-nya, Oppo Reno 13 5G menawarkan harga yang lebih murah. Walaupun begitu, kemampuan yang dimiliki tidak jauh berbeda. Mungkin hal inilah yang menjadi bahan pertimbangan bagi sobat untuk meminangnya. Bila sobat tertarik, alangkah baiknya simak dulu beberapa kelebihan dan kekurangannya berikut ini. Pertama, desain bodi elegan dan kokoh. Kelebihan pertama dari Oppo Reno 13 5G adalah tampilan desain bodinya yang elegan. Tampilan warna luminous blue terinspirasi dari keindahan gemerlap malam. Kedalaman warna yang dipancarkan terasa misterius saat digenggam oleh tangan. Sementara varian warna ivory white dihiasi pola kupu-kupu yang indah. Pola desain ini membuatnya punya keunikan tersendiri. Di bagian belakang ada satu modul kamera berukuran persegi panjang. Modulnya ini dibuat melalui 65 langkah pemrosesan dan pemolesan yang baik, sehingga modulnya terlihat menyatu dengan hiasan cahaya yang elegan. Untuk materialnya, bodi smartphone ini terbuat dari kaca premium dan frame aluminium yang nyaman digenggam. Ketebalan bodinya juga terbilang tipis, hanya 7,2 mm dengan berat 181 gram. Soal ketahanan, smartphone ini sudah dibekali sertifikasi IP68 dan IP69 yang membuatnya tahan dari debu dan air. Jadi sobat tak perlu lagi khawatir saat terkena hujan. Bahkan smartphone ini mampu bertahan di kedalaman air hingga 2 meter selama 30 menit. Kedua, layar yang memukau. Oppo Reno 13 5G memiliki layar berukuran 6,7 inch dengan resolusi 1256x2760 piksel. Ketajaman resolusinya ini sudah meningkat dari pendahulunya. Kerapatan pikselnya juga sangat tinggi mencapai angka 460 ppi. Meski memiliki layar datar, smartphone ini memiliki bezel yang tipis dengan rasio layar ke bodi mencapai 89,6%. Selain itu, layarnya mampu mereproduksi 1 miliar warna dan sudah bersertifikasi HDR10+. Sertifikasi ini yang membantu meningkatkan reproduksi warna serta ketajaman saat menonton video. Ada juga sertifikasi tambahan lainnya dari SGS. Fungsinya untuk mengurangi cahaya biru sehingga mata tetap dalam keadaan sehat meski menatap layar dalam waktu yang cukup lama. Ketiga, kamera berkualitas. Kamera Oppo Reno 13 5G memiliki konfigurasi yang mirip dengan pendahulunya. Smartphone ini mengandalkan kamera utama ultra clear 50 megapiksel dengan dukungan OIS. Lalu ada kamera ultra wide 8 megapiksel dan kamera depth yang menjadi pelengkap. Meski spesifikasinya terlihat mirip, kemampuan videografi smartphone ini sedikit lebih baik. Kamera utamanya sanggup merekam hingga kualitas 4K 60 fps. Belum lagi ada gyro eyes untuk meredam guncangan saat merekam sambil bergerak. Beralih ke bagian depan, Oppo Reno 13 5G dibekali kamera selfie kelas atas. Resolusinya 50 megapiksel yang didukung autofocus. Menariknya, kamera ini memiliki focal length 21 mm sehingga memiliki sudut pandang yang lebih luas ketimbang lensa wide biasa. Kualitas perekaman videonya tak jauh berbeda dengan kamera belakang. Resolusi videonya bisa sampai 4K 60 fps yang didukung gyro eyes untuk meredam guncangan. Kemampuan ini jarang ditemukan di smartphone kelas menengah. Keempat, dibekali fitur AI canggih. Oppo Reno 13 5G dibekali beberapa fitur AI baru. Kali ini Oppo lebih fokus menawarkan AI dalam hal multimedia. Sobat bisa mendapatkan kualitas foto yang terasa lebih hidup. Salah satu fitur AI yang menarik adalah AI Live Photo. Fitur ini membantu mencarikan frame terbaik dengan kualitas tinggi untuk dipilih. Tak cuma itu, smartphone ini memiliki fitur yang serupa dengan AirDrop. Cukup tempelkan bagian atas, maka foto akan otomatis terkirim. Menariknya, fitur ini bisa dilakukan dengan iPhone. Selain itu, smartphone ini juga memiliki fitur AI Clarity Enhancer. Dengan fitur ini, foto hasil zoom bisa dibuat lebih tajam, sehingga detail yang ditampilkan tetap terjaga. Kemudian ada fitur AI Unblur yang bisa menyempurnakan foto yang buram akibat gerakan. Proses penyempurnaan juga bisa dilakukan dengan fitur AI Reflection Remover. Fitur ini akan menghapus pantulan pada kaca sehingga foto bisa lebih tajam dan fokus pada objek. Untuk pemotretan di malam hari, smartphone ini sudah dibekali fitur AI Night Portrait yang mampu mengatur tingkat cahaya, warna, tekstur, dan keseimbangan dengan lebih baik. Kelima, performa meningkat jauh.
Oppo Reno 13 5G ditenagai chipset gahar terbaru besutan MediaTek, yakni Dimensity 8350. Chipset ini menggunakan teknologi baru pengganti Hyper Engine bernama Starspeed Engine. Teknologi baru ini diklaim membuat chipset mampu meningkatkan performa CPU hingga 20% dan kemampuan GPU sampai 60%. Clock speed chipset ini tergolong tinggi mencapai 3,35 GHz. Untuk mendukung performanya agar lebih optimal, smartphone ini dibekali memori RAM berjenis LPDDR5X dengan storage bertipe UFS 3.1. Chipset ini sendiri berhasil meraih skor Antutu 10 hingga 1,4 juta poin. Performanya ini mengalami peningkatan lebih dari 2 kali lipat dibanding Oppo Reno 12 5G. Keenam, konektivitas dan sensor lengkap. Oppo Reno 13 5G sudah dibekali konektivitas dan sensor yang lengkap dan unggul soal penggunaannya. Misalnya teknologi Wi-Fi yang dipakai sudah versi 6, membuatnya lebih lancar dan minim latensi. Selain itu, smartphone ini juga sudah dibekali fitur konektivitas NFC untuk melakukan transaksi digital dengan lebih mudah, serta infrared blaster yang bisa mengubah smartphone jadi sebuah remote bagi perangkat elektronik. Kemudian untuk sensornya sendiri, smartphone ini dibekali in-display fingerprint, lalu ada akselerometer, proximitas, hingga kompas. Tentu saja giro yang digunakan sudah hardware, sehingga dapat memberikan respon lebih cepat saat digunakan untuk bermain game FPS. Ketujuh, sektor daya mumpuni. Di sektor daya, Oppo Reno 13 5G dibekali baterai dengan kapasitas cukup besar yaitu 5600 mAh. Teknologi baterai yang digunakan bukan lithium ion, melainkan silikon karbid. Material ini memiliki kepadatan yang lebih tinggi dibandingkan lithium ion. Selain itu, baterai jenis ini juga memiliki tingkat efisiensi daya yang lebih baik dan penggunaan yang lebih panjang. Soal ketahanan dayanya, smartphone ini diklaim bisa bertahan selama 14 jam untuk menonton video atau bermain game. Sedangkan dalam mode standby, bisa bertahan selama lebih dari 12 hari. Sementara untuk proses pengisian dayanya, smartphone ini dibekali flash charge 80 watt SuperVOOC yang mampu mengisi daya hingga penuh hanya butuh waktu sekitar 48 menit saja. Selain itu, smartphone ini juga sudah mendukung pengisian daya balik. Meski menawarkan beberapa kelebihan yang menarik, masih ada beberapa hal yang mesti diperhatikan sebelum meminang Oppo Reno 13 5G. Pertama, speaker masih mono. Kekurangan yang sangat disayangkan dari Oppo Reno 13 5G adalah penggunaan speakernya. Smartphone ini hanya dibekali satu lubang speaker saja alias mono. Meskipun suaranya kencang, kualitasnya tetap kalah dengan stereo speaker. Absennya speaker stereo ini makin disayangkan karena generasi sebelumnya sudah memiliki. Selain itu, smartphone ini juga sudah tidak memiliki port jack audio. Untuk itu, sobat perlu converter jika ingin memakai earphone kabel. Solusi lain, sobat bisa menggunakan earphone TWS untuk mendapatkan suara lebih oke. Kedua, kecerahan layar kurang optimal. Walaupun Oppo Reno 13 5G memiliki ketajaman layar yang oke, tapi sayang kecerahan layarnya terbilang kurang optimal, sebab kecerahan puncaknya mentok di 1200 nits. Hal ini agak mengecewakan untuk penggunaan di luar ruangan yang terang. Ketiga, kamera telefoto absen. Meski memiliki kamera berkualitas untuk fotografi, tapi ada hal yang kurang. Ya, benar sekali, Oppo Reno 13 5G tidak dilengkapi kamera telefoto. Hal ini mirip dengan Oppo Reno 12 series yang memutuskan untuk menghilangkan kamera telefoto yang dibawa generasi sebelumnya. Beberapa pendahulunya seperti Oppo Reno 10 dan Oppo Reno 11 masih memiliki lensa telefoto. Namun sejak seri Reno 12, kamera telefoto menjadi bersifat eksklusif, hanya dimiliki oleh model Pro saja. Nah, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan Oppo Reno 13 5G, maka sobat bisa memutuskan apakah jadi beli smartphone ini atau tidak. Oke, terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Sampai berjumpa lagi di video menarik berikutnya. Bye-bye.